Halo kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai digital creator atau YouTuber yang boleh dikatakan sangat pemula banget, Anda bisa panggil saya Bang Ale aja ya. Oke, next ke topik. Kenapa banyak orang yang mendadak ingin menjadi konten creator atau YouTuber? Ini alasan utamanya. Yang pertama sih ingin membangun kreativitas, lalu mengekspresikan diri. Sebagai konten kreator atau YouTuber memungkinkan orang untuk mengekspresikan diri, berbagi ide, dan menunjukkan kreativitas mereka. Yang kedua, bisa mendapatkan penghasilan atau keuangan yang bertambah. Oke, konten kreator dapat menghasilkan uang melalui iklan, sponsor, atau produk digital. Tidak dapat dipungkiri, berhubungan dengan keadaan ekonomi dan sosial, mau tak mau, kita atau khususnya yang pribadi selalu berpikir bagaimana bisa menambah penghasilan. Apa cara yang mungkin akan berjalan lebih mudah dengan modal sedikit atau sesuai dengan kemampuan kita, tapi ada harapan. Nah, setelah saya melihat konten-konten di YouTube atau Facebook atau platform yang lain lah, misalnya TikTok atau apa, yang menampilkan penghasilan dengan menjadi YouTuber, kok enak-enak gitu ya. Meskipun ya saya tahu pada akhirnya saya harus bisa konsisten, kreatif, menghibur, memberikan informasi, atau lain sebagainya. Tapi saya sadar saya harus ikut ke dalam ruangan ini, mudah-mudahan dengan tadinya pengeluaran lebih besar misalkan dari penghasilan, akan terbantu lagi seperti orang yang lain yang terdengar indah di telinga. Juta-juta, bahkan puluhan juta sebulan atau ratusan juta. Oke, alasan ketiga, koneksi dan komunitas. Sebagai konten kreator, memungkinkan orang untuk terhubung dengan audiens, mengenal apa yang mereka sukai, apa yang mereka butuhkan. Setelah mereka masuk ke aplikasi untuk hiburan dan informasi, juga membangun komunitas dan berbagi pengalaman. Kita ingin menambah penghasilan di media online atau platform, yuk kita ikuti jejak-jejak orang lain yang sudah sukses berpenghasilan. Karena dengan perkembangan ekonomi, kemudahan akses internet, smartphone, dan platform media sosial membuatnya lebih mudah untuk menjadi konten kreator. Lalu pertumbuhan industri digital terus berkembang, menciptakan peluang baru untuk konten kreator. Jangan mau ketinggalan ya, apalagi yang sedang nganggur atau misalkan ada fasilitas wifi, koneksi yang baik, terus handphone yang bagus, kameranya, atau bahkan sudah punya kamera mirrorless, DSLR, atau bahkan yang hobi sudah punya kamera khusus seperti broadcast, saya belum ngerti lah yang begitu, apalagi kamera cinema yang kayak buat film itu. Ini saya rekam juga hanya menggunakan HP biasa yang kelas entry level. Oke, kenapa jadi curhat ya? Baik teman, inspirasi dari konten kreator lain. Banyak orang dan saya juga terinspirasi oleh kesuksesan konten kreator lain dan ingin mencapai kesuksesan serupa. Mudah-mudahan fleksibilitas dan kebebasan, karena konten kreator dapat bekerja secara fleksibel, memilih topik dan jadwal yang sesuai dengan yang kita inginkan, dan ini yang saya suka, menarik dan bebas rasanya. Coba Anda bayangkan dengan menjadi pekerja di bawah
perintah orang lain, kerja diburu-buru, ada masalah selalu karyawan yang jadi pelampiasan. Kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Tapi kita juga harus sadar kawan mengenai tantangan dan peluang menjadi konten kreator. Persaingan yang tinggi, banyaknya konten kreator membuat persaingan sangat tinggi dan berebut algoritmanya mungkin. Perubahan algoritma sendiri juga mempengaruhi visibilitas dan penghasilan konten kreator. Karena ada di saat kita merasa atau yakin ini pasti konten yang akan ramai dan konten yang ini gak. Padahal jadinya kebalikannya. Itu sih dari algoritma juga. Oh ya, jadi yang menarik nih pembahasan tentang konten di short YouTube. Misalkan thumbnail di short gimana editnya kawan. Karena menurut saya sendiri thumbnail short sangat penting. Coba deh kita misal buka YouTube dan lihat daftar rekomendasi short. Pasti lihatlah di thumbnail yang menarik. Nah, di saat ini saya belum menemukan bagaimana thumbnail sesuai keinginan kita sendiri. Sudah dicoba di aplikasi YouTube yang pilih di galeri, alhasil gak ada. Di aplikasi editing video juga sudah memasukkan thumbnail, tetap juga tidak berpengaruh. Ya mungkin ada orang baik nanti yang akan berbagi ilmu dalam kolom komentar nantinya ya. Lalu kualitas konten yang tinggi harus diperhatikan juga ya. Konten kreator harus terus meningkatkan kualitas konten untuk mempertahankan audiens. Dalam hal ini saya setuju dengan asumsi saya, konten yang kualitas gambar, suara, isi konten menghibur, bermanfaat, itu sih yang akan melanjut atau yang akan berkembang. Kali ini kawan, mungkin hanya itu sebagai perkenalan kita. Next selanjutnya saya akan kembali dengan topik-topik yang lainnya.